Halo Sobat E-Runners, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Setelah sekian lama Bang Amin gak upload video terbaru karena liburan di Belanda. Belakang dapur kali ah. Yang kasih tahu dong, Eda boy. Parah amat lu boy. Oke, di video kali ini Bang Amin saudaranya Amin Rizmin Simarga dengan Amin Subaida bakal membahas hal aneh apa aja sih yang bisa kita lakukan saat tidur. Nah, kalian pasti penasaran kan hal apa aja sih yang kita bisa lakukan? Tapi kayaknya enggak sih ya, enggak penasaran. Pasti kalian sering ngalamin hal itu kan? Yaudahlah, kita langsung simak aja videonya. Subscribe channel ini dulu ya. Bang Amin hitung nih. 1, 2, 3. Sudah subscribe? Oke, mari kita start videonya. Mari kita simak. 1. Merasa seperti akan jatuh. Nah, kalian pasti sering kan mengalami hal ini, serasa ingin jatuh lalu terbangun. Merasa seperti akan jatuh saat tidur dikenal juga dengan nama hypnagogic jerk. Hal ini merupakan fenomena saat kalian tertidur, lalu tiba-tiba terbangun karena perasaan kaget seperti mau jatuh. Hal ini terjadi jika kalian tidur dalam kondisi yang terlalu lelah, kurang tidur, atau stres mikirin si doi udah ada yang baru. Iha, sian amat lu jomblo. Hypnagogic jerk dapat terjadi saat pikiran sudah memasuki keadaan tidur, padahal tubuh masih dalam keadaan yang relatif aktif. Hingga kini penyebab perasaan seperti mau jatuh tersebut belum diketahui penyebab pastinya. Nah, untuk menghindari hal itu, sebaiknya kalian mengurangi konsumsi kafein dan alkohol. Selanjutnya, 2. Mengertakkan gigi. Selain terasa mau jatuh, pasti kalian juga mengalami hal ini, yaitu menggertakkan gigi. Nah, istilah medisnya adalah bruxism. Bruxism merupakan perilaku tidur lalu kalian menggertakkan gigi. Fenomena ini terjadi karena beberapa hal, seperti stres, gigi yang tidak rata, dan juga memang kebiasaan. Mereka yang menderita hal ini biasanya bangun dengan nyeri di mulut atau kerusakan gigi. Nah, tips untuk menghindari menggertakkan gigi atau bruxism yakni gunakanlah guard mode saat kalian tidur. Hindari menggigit pensil atau apapun yang bukan makanan. Atau kalian bisa relaksasikan otot rahang pada malam hari dengan memegang was-was hangat di pipi kalian atau di depan daun telinga. Ketiga, tidur berjalan. Walaupun tidur berjalan jarang kita alami, tapi kita patut tahu penyebabnya apa. Nah, perilaku ini termasuk berbahaya sob, karena saat seseorang tidur berjalan, ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia bisa saja berbicara, makan, menyetrika, hingga berkendara. Bahkan ada kasus yang parah saat seorang pria jatuh dari tebing yang tinggi karena tidur berjalan. Wow gak tuh? Bukan wow deh. Serem gak tuh sob? Untuk penyebab terjadinya penyakit tidur berjalan belum diketahui secara pasti nih sob. Namun, kondisi ini diduga diturunkan dari orang tua ke anaknya. Seseorang beresiko tinggi mengalami tidur berjalan jika kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit ini. Sebenarnya, penyakit tidur berjalan bisa dialami oleh siapa saja sob, tetapi kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Walaupun belum diketahui secara pasti penyebabnya, ada sejumlah kondisi yang sering dikaitkan dengan terjadinya sleepwalking, yaitu kurang tidur, kelelahan, tidur tidak teratur, stres, mabuk, penggunaan obat tertentu seperti antipsikotik, stimulan, atau antihistamin. Selain kondisi tersebut, beberapa kondisi kesehatan seperti demam, gangguan irama jantung, asma, sleep apnea, atau sindrom kaki gelisah juga sering dihubungkan dengan munculnya penyakit tidur berjalan ini sob. Nah, penyakit tidur berjalan dapat dicegah dengan beberapa cara nih sob, seperti menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, mengelola stres dengan cara yang positif, menghindari konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, serta melakukan aktivitas yang bisa merelaksasikan pikiran sebelum tidur, misalnya mandi air hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik.
Yang keempat, mengigau. Kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak dibanding orang dewasa nih sob. Perilaku tidur aneh ini membuat kalian dapat berbicara selagi tidur. Sebenarnya bukan berbicara sob, lebih tepatnya berbicara sendiri, ya sama aja ya. Yaudah lanjut. Mengigau ini ada yang dalam rentang waktu yang singkat dan ada pula yang hingga bermenit-menit. Mengigau juga belum diketahui penyebabnya karena hal apa, namun banyak yang beranggapan bahwa mengigau petanda tubuh masih aktif. Ya, jadi Bang Amin bisa ngasih tahu sedikit cara mencegah hal itu, yakni sebelum kalian mau tidur atau mendekati waktu tidur, sebaiknya kalian melakukan relaksasi atau bisa juga jangan berpikir yang terlalu berat sebisa mungkin. Pikiran kalian dalam keadaan tenang nih sob. Tapi saran Bang Amin juga belum tentu benar ya sob, karena Bang Amin bukan dokter atau psikolog. Yang terakhir, yang kelima, mendengkur. Biasa disebut ngorong seperti ibab lagi tidur. Mendengkur merupakan kondisi saat kita tidur. Terjadi penyempitan tenggorokan karena otot-otot tubuh terrelaksasi. Penyempitan pada saluran pernapasan membuat udara yang melewatinya menjadi bergetar. Ada banyak alasan penyebabnya. Dapat terjadi karena alkohol, posisi tidur, bahkan pertanda suatu penyakit sob. Jadi jika kalian sering mendengkur, sebaiknya kalian cek ke dokter ya sob. Well, itu aja yang bisa Bang Amin sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat Sobat Eranes. Sebelum close video ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya. Pokoknya sob, hayu aja lah. Salam era baru.